Salam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah meditasi Retreat Center GPKP. Sebelum kita memulai ibadah meditasi kita hari ini, kami mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Kami dapat bertemu kembali di dalam ibadah meditasi kami hari ini. Berkati kehidupan kami Tuhan, meskipun kami menghadapi begitu banyak bencana. Bapa, berfirmanlah Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu yang penuh kuasa itu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami sekalian. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang penuh dengan kuasa itu memenuhi hati dan pikiran kami sekalian. Di dalam Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, nats Alkitab yang akan kami bagikan kepada saudara pada kesempatan hari ini diangkat dari Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kami akan membacakan sekali lagi kepada saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan hari ini. Saudara, firman ini termasuk dalam kategori ucapan-ucapan Yesus yang sulit. Kenapa disebut ucapan-ucapan Yesus yang sulit? Karena ucapan Yesus ini bagi pemikiran awam amat sulit untuk diartikan atau dilakukan. Tapi sebelum sampai ke nats ini, kami ingin membagikan kepada saudara sebuah kisah yang juga sulit, yaitu ketika seorang pemuda hidup di zaman Cina tempo dulu. Pemuda yang amat miskin, punya rumah yang sangat sederhana dan sangat kecil. Dan di dalam rumah itu tidak ada apapun yang tidak ada apapun yang berharga untuk dicuri. Dan suatu malam ketika pemuda itu pulang dari ladang dengan amat letih, ia masuk ke rumahnya dan begitu terkejutnya ia, saudara, ketika di rumah itu ia mendapati ada seorang pencuri yang sedang sibuk membongkar barang-barang di rumah itu untuk sekedar mencari barang-barang berharga yang bisa ia miliki. Pencuri sudah hampir putus asa karena sudah cukup lama ia membongkar barang-barang di rumah itu dan tidak ada satupun barang berharga yang dapat ditemukan. Dan ia tertangkap basah melakukan aksinya. Ia begitu ketakutan, tapi tidak ada jalan untuk pergi dari rumah itu, karena kebetulan rumah yang kecil ini hanya memiliki pintu di depan saja. Lalu si pemuda yang miskin ini menyapa pencuri ini dan berkata, "Apa yang kau lakukan di rumah ini? Di rumah ini tidak ada satupun barang berharga yang dapat engkau miliki. Aku melihat engkau begitu lelah dan ketakutan." Si pencuri kemudian memberi alasan, terlepas apakah alasan pencuri ini jujur atau tidak, atau hanya sekedar ingin menyelamatkan diri saja. Si pencuri berkata, "Ya Tuan, maafkan aku, ampuni aku. Jangan bunuh aku, Tuan." Ini meminta ampun kepada pemuda ini dengan berkata, "Aku adalah orang yang sangat miskin, Tuan. Mencuri adalah pilihan terakhir bagiku.
Sesungguhnya aku bukanlah pencuri, tetapi anak-anakku yang kelaparan membuat aku tidak tahan lagi. Aku harus mencuri. Ibuku yang lumpuh juga tinggal bersamaku. Ia harus diberi makan. Demikianlah pencuri itu mencari alasan atau memberi alasan. Lalu pemuda yang baik hati ini, dalam cerita ini, ya, awalnya juga kami telah mengatakan kalau ini cerita yang sulit. Pemuda ini kemudian membuka bajunya, demikianlah cerita itu, lalu memberikan baju itu kepada pencuri ini untuk dibawa pulang, daripada ia pulang dengan tangan kosong. Lalu pencuri itu mengambil baju yang ya cukup bagus, lalu pergi agar ia pulang dengan membawa hasil. Lalu si pemuda itu tersenyum puas karena ia sedang membantu seseorang yang kesulitan. Ketika saya membaca untuk pertama sekali cerita ini, saya merasa cerita ini adalah cerita hayalan yang sulit untuk dipraktekkan. Tetapi bukankah firman yang kita dengar hari ini juga hampir sama dengan cerita ini? Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 14 ayat 26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Tapi dengan bahasa sederhana sesungguhnya, firman ini bercerita tentang sesuatu yang harus kita lepas untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus melepaskan ikatan-ikatan sebelum kita mengikuti Tuhan Yesus. Sesungguhnya dengan bahasa sederhana inilah maksud dari firman ini. Saudara, betapa sulit ketika berada di posisi orang yang rumahnya dicuri. Saya pernah mengalami ini beberapa kali. Beberapa tahun yang lalu ketika kami meninggalkan rumah untuk beberapa hari karena ada kegiatan, lalu pencuri masuk ke rumah kami. Ia masuk lewat jendela dan mengambil semua yang menurut ia berharga dan mengandung nilai sejarah. Bagi kami yang sulit untuk memiliki barang yang berharga, tetapi dalam satu hari semua yang kami miliki hilang, ini sesuatu yang sulit untuk diterima. Ketika kita menemukan rumah kita porak-poranda, semua isi lemari keluar, perhiasan yang kita beli karena dengan menabung atau pemberian orang tua yang mengandung nilai sejarah atau barang-barang berharga yang lain hilang dalam satu hari oleh beberapa pemuda, dan mereka meninggalkan kondisi rumah yang begitu berantakan. Terus terang, bagi saya pribadi, saya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menerima peristiwa ini. Bahkan ketika pencurinya tertangkap dan diajukan ke pengadilan, ketika saya duduk di pengadilan itu menyaksikan wajah orang yang membongkar rumah kami, tetap saya sulit menerima kenapa mereka memilih jalan ini. Ingatan itu menjadi semacam belenggu yang sulit untuk dilepas. Di dalamnya ada campuran dari kemarahan, ada kebencian, ada juga keinginan untuk membalas. Tapi firman hari ini mengatakan, untuk mengikut Tuhan Yesus, kita harus melepaskan segala ikatan. Bahkan ikatan yang paling dekat, yaitu persaudaraan. Ketika Nats ini berkata tentang melepas
keterikatan dengan orang tua, saudara-saudara. Ini sesuatu yang hampir mustahil untuk dilakukan. Tapi inilah yang harus dilakukan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kami ingin mengajak saudara untuk melepaskan ikatan-ikatan. Mungkin saudara yang mendengarkan siaran ini terbelenggu oleh ikatan-ikatan. Ketika orang yang sangat engkau kasihi, yang kepadanya segala sesuatu dalam hidupmu engkau berikan, mengkhianatimu, lalu ia memilih untuk mencintai laki-laki lain, engkau sulit melepaskan belenggu di dalam pikiranmu. Belenggu kebencian itu menguasai dirimu, memenjarakanmu. Engkau ingin menghajar orang itu. Engkau ingin menyakiti dia, agar ia juga merasakan betapa sakitnya dirimu. Ketika teman-temanmu, orang yang sangat engkau percaya, yang kepadanya segala rahasiamu engkau sampaikan, kemudian mengkhianatimu, membulimu, lalu menceritakan segala kekuranganmu kepada orang lain. Ini menjadi semacam penjara tersendiri bagimu. Ini menjadi semacam belenggu yang sulit untuk dilepaskan. Dan ikatan inilah yang membuat engkau sulit untuk mengenal siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Karena hatimu dipenuhi oleh kebencian. Hatimu dipenuhi oleh kemarahan. Hatimu dipenuhi oleh godaan untuk membalas semua perbuatannya. Atau mungkin engkau pernah disakiti oleh seseorang dengan ucapan-ucapannya. Baginya itu sekedar ucapan, tapi bagimu itu seperti pembunuhan. Engkau ingin membalas ucapan itu dengan ucapan yang sama. Engkau ingin membalas tuduhan-tuduhan itu dengan tuduhan yang sama. Engkau ingin menempatkan mereka di dalam dirimu atau pengalamanmu yang penuh dengan penderitaan akibat perbuatan mereka. Tapi percayalah, firman Tuhan hari ini berkata kepadamu, ketika engkau tidak dapat melepaskan ikatan-ikatan ini, engkau mustahil untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Termasuk ikatan-ikatan kebencian, saudara. Saya mengenal begitu banyak orang yang beriman, tapi dipenuhi oleh kebencian. Ia membenci orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Ia membenci agama yang berbeda dengan agamanya. Ia bahkan setiap hari menuliskan kebencian itu. Tanpa ia sadari, ia mengira ia sedang mengerjakan apa yang Tuhan Yesus anggap baik. Dengan membeberkan kekurangan-kekurangan teman-teman yang lain, agama yang lain, suku-suku yang lain, ini sama saja dengan engkau tidak sanggup melepaskan ikatan-ikatan. Di dalam pikiranmu ada ikatan yang sangat kuat yang mengatakan si A itu penjahat. Agama tertentu ini jahat. Pengikut-pengikutnya jahat. Lalu engkau menuliskan kebencianmu itu setiap hari di media sosial, sehingga orang kemudian melihat sesungguhnya engkau tidak beriman. Sesungguhnya engkau tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, engkau harus melepaskan semua ikatan-ikatan, termasuk ikatan kebencian, bila engkau ingin mengikut aku. Bukankah ini adalah ucapan yang sulit? Betapa kita saudara-saudara pendengar meditasi retreat center ini pernah mengalami ikatan-ikatan yang sulit untuk kita lepaskan. Termasuk pula ketika orang yang sangat engkau kasihi meninggalkanmu untuk selama-lamanya.
engkau marah, engkau merasa ini adalah sesuatu yang sangat tidak adil, engkau tidak tahu menyalahkan siapa lagi, engkau sudah puas menyalahkan dirimu, kemudian engkau mencari orang lain untuk disalahkan, engkau sudah puas menyalahkan orang lain, kemudian engkau menyalahkan Tuhan, karena Tuhan mengizinkan orang yang sangat engkau kasihi meninggalkan engkau. Dan engkau hidup setiap hari dalam pemahaman itu. Pemahaman itu memenjarakanmu. Engkau sulit untuk lepas dari pemahaman ini. Engkau menuduh siapa saja sebagai orang yang paling bertanggung jawab dengan kepergian orang yang engkau sayangi. Bukankah hidup di dalam penjara ini membuat engkau tidak pernah mengenal siapa Tuhan Yesus sesungguhnya? Ada begitu banyak belenggu, saudara. Belenggu kebencian, belenggu kemarahan, belenggu dendam masa lalu, belenggu rasa sakit peristiwa yang sangat menyakitkan di masa lalu. Ada pula belenggu-belenggu yang lain ketika uang adalah segala-galanya bagimu. Uang itu membelenggu dirimu dan engkau tidak akan pernah menemukan Tuhan Yesus. Belenggu kekayaan, belenggu kehormatan, belenggu nama baik, citra diri. Begitu banyak belenggu yang lain, dan semua memenjarakan kita, tidak mau melepaskan kita, tidak mau memerdekakan kita, tidak mau membebaskan kita, sehingga selama kita terikat oleh tali-tali belenggu ini, akan sangat sulit untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, engkau harus melepaskan belenggu kebencian. Engkau harus melepaskan belenggu dendam. Engkau harus melepaskan segala keterikatan. Segala keterikatan. Alkitab berkata, bahkan ikatan kedekatan orang tua dan anak, kedekatan saudara dengan saudara, dikatakan oleh Alkitab, akan menghalangi engkau untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan maksud Alkitab ini agar kita membangun permusuhan dengan mereka, tidak. Tapi Alkitab ini berkata, untuk mengenal Tuhan Yesus engkau harus bebas. Engkau harus merdeka. Ketika kebahagiaanmu masih dikendalikan oleh orang lain, engkau bukanlah orang yang bebas. Ketika engkau merasa terhormat hanya karena ucapan-ucapan orang lain, engkau belumlah bebas. Tapi ketika engkau dapat bahagia di tengah penderitaan, engkau bersuka cita di tengah bencana, engkau menikmati kebersamaan dengan keluargamu meskipun engkau dalam kesulitan, bukankah engkau sudah mengalami surga sebelum engkau sampai di sana? Bukankah hidup di dalam surga berarti engkau hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Saudaraku, sembola. Hiduplah di dalam cinta. Lepaskanlah segala belenggu kebencian. Walaupun engkau menganggap melakukan kebencian itu, engkau sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh agamamu. Engkau keliru, saudaraku. Hiduplah di dalam cinta dan engkau akan bahagia. Mari kita berdoa sebelum kita memulai meditasi kita pada hari Sabtu ini. Saudara, kami selalu menantikan doa-doa, titipan-titipan doa dari saudara-saudara. Titipkan doa saudara, sebutkan apa pergumulan saudara, kirimkan di nomor WA yang tertera di bawah layar ini, atau tuliskan di kolom komentar di channel YouTube Retreat Center ini. Sebutkan semua belenggu-belenggu yang sedang menguasai
hidupmu, hatimu, pikiranmu, dan biarkan kami membantu Engkau di dalam doa sehingga Engkau lepas dari semua belenggu yang menguasai hidupmu dan mencuri kebahagiaanmu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Terima kasih atas sapaan firman-Mu hari ini. Biarlah kami lepas dari segala belenggu yang menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan segera memulai ibadah meditasi kita. Tariklah nafasmu dalam-dalam. Hiruplah udara seperti engkau menghirup Roh Kudus. Engkau mengetahui Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Setiap kali engkau menghirup Roh Kudus, sesungguhnya engkau membiarkan Tuhan memeluk tubuhmu penuh dengan cinta dan kasih. Rasakanlah perasaan ini, berdiamlah di dalam perasaan ini selama mungkin engkau mau untuk memberikan ketenangan batin kepadamu. Sadarilah tarikan nafasmu, sadarilah hembusan nafasmu, dan sekarang refleksikanlah kehadiran Tuhan di dalam udara yang engkau tarik. Refleksikanlah kehadiran Tuhan Yesus di dalam udara yang engkau hirup. Dan setiap engkau menghembuskan nafasmu, biarlah segala kemarahan, segala kekecewaan, segala kegelisahan, dendam, segala pengalaman pahit pergi meninggalkan tubuhmu dan tidak pernah kembali lagi. Sekarang saya ingin engkau menyatakan sesuatu kepada Tuhan di dalam doa meditasimu. Sebutkanlah segala keterikatan, belenggu, segala sesuatu yang memenjarakan engkau di dalam hidup. Biarlah segala kemarahan yang menguasai hatimu sampaikan kepada Tuhan seperti engkau menyampaikannya kepada seorang sahabat yang amat memahami engkau. Sampaikanlah segala kebencian, segala pengalaman pahit. Sampaikanlah segala kekecewaan seperti engkau menyampaikannya kepada kekasihmu sendiri. Tuhan Yesus akan mendengarkan engkau. Tarik kembali nafasmu. Setiap kali engkau bernafas, sadarilah Roh Kudus Tuhan masuk ke dalam dirimu. Penuhilah dirimu dengan kekuatan ilahi yang dibawa oleh Roh Kudus itu besertanya. Dan ketika engkau menghembuskan nafasmu, gambarkanlah
seperti Engkau mengeluarkan semua sampah-sampah di dalam hatimu, kotoran-kotoran di dalam hatimu, segala ketakutan di dalam hatimu, segala perasaan negatif di dalam hatimu, segala kemarahan yang menjadi sampah, yang membuat hatimu menjadi begitu kotor. Dan biarkanlah seluruh tubuh dan hatimu kembali bercahaya dan hidup. Karena setiap engkau menghirup roh Tuhan yang memberi kehidupan, engkau mengeluarkan segala sampah dan kotoran di dalam hatimu. Bertahanlah di dalam kesadaran ini selama mungkin, sampai engkau merasa begitu damai dan begitu nyaman. Refleksikanlah bahwa udara yang kau hirup itu penuh dengan kekuasaan dan kehadiran Allah Bapa kita. Pikirkanlah udara yang kau hirup itu adalah samudera tanpa tepi yang mengelilingi engkau. Samudera yang diwarnai oleh kehadiran Allah dan adalah pribadi Allah itu sendiri. Sadarilah setiap engkau menghirup udara yang masuk di dalam dadamu, sesungguhnya engkau menghirup Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya engkau membiarkan Tuhan memelukmu penuh kasih, sebagaimana seorang ibu memeluk anak kesayangannya. Bertahanlah dalam kesadaran ini selama mungkin. Berulang-ulang lakukanlah ini sampai engkau begitu damai dan nyaman. Lakukanlah selama mungkin engkau kehendaki. Dan saudaraku, kami mengajak engkau untuk mendoakan teman-teman kita yang mengalami begitu banyak pergumulan. Karena kita percaya ketika kita bersama-sama mendoakan mereka, mereka dikuatkan menghadapi segala pergumulan kehidupan mereka. Kita akan berdoa buat saudara yang kita kasihi, Luciana Berusinaga. Ia tinggal di Medan. Kita akan berdoa untuk dia. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat anak yang kau kasihi, Luciana Berusinaga, yang tinggal di Medan. Kami berdoa secara khusus untuk bapak dan mama dari saudari kami ini. Biarlah kuasa Roh Kudus mengikat perkawinan mereka semakin erat lagi, bersatu hati, menata kembali rumah tangga mereka yang pernah dilanda bencana, rumah tangga mereka yang pernah dilanda gelombang yang amat besar. Biarlah cinta kasih-Mu mengikat kembali perkawinan ini, sehingga rumah tangga ini menjadi gereja kecil yang penuh dengan kebahagiaan. Kami mau berdoa juga Bapa buat saudari kami Fitra Bruginting, tinggal di Desa Suka. Kami mau berdoa secara khusus buat ibunda dari Fitra Bruginting yang saat ini sedang sakit berat, stroke di bagian kanan tubuhnya. Pulihkanlah kesehatan orang yang kami kasihi ini Tuhan. Berkatilah ia senantiasa. Berikanlah kesabaran, kekuatan kepada anak-anak untuk merawat orang tua ini. Berikanlah iman yang teguh dalam menghadapi kayu salib yang berat yang ia pikul hari ini. Kami tidak lupa berdoa juga buat rencana pernikahan Fitra Bruginting di tahun ini. Semoga segala hambatan, tantangan untuk rencana yang indah ini dijauhkan dari kedua mempelai. Berikan juga kedua mempelai kesetiaan untuk menunggu waktu yang amat mereka nanti-nantikan.
berikan kekuatan kepada mereka dan tetap menjaga kekudusan mereka sampai Tuhan memberkati pernikahan yang penuh cinta ini. Kami mau berdoa buat orang tua kami Tigan Grace. Kami mendengar orang tua kami Tigan Grace Tigaliga ini kambuh kembali sakit saraf kelima di wajahnya. Bapa, sentuhlah dengan Roh Kudus-Mu. Angkatkan segala penyakit, angkatkan segala penderitaan. Sembuhkan orang tua kami ini Tuhan. Biarlah cinta kasih-Mu yang penuh kuasa itu memberikan kesembuhan yang sejati kepadanya. Kami mau berdoa juga buat orang tua kami Nande Hotman Sukamakmur. Kami mendengar orang tua kami dalam keadaan sakit. 10 tahun lamanya orang tua kami ini terus menerus berobat. Kami tahu orang tua kami ini menghadapi begitu banyak beban karena penyakit ini, begitu juga keluarga. Kami mau Tuhan menyembuhkan orang tua kami ini. Sentuhlah dia dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terlebih-lebih keluarga semuanya, berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran. Biarlah semua keluarga merasakan sakit orang tua kami adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan cinta kasih, bakti sebagai anak kepada orang tuanya. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang luar biasa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan di balik penyakit sekalipun, kami percaya Tuhan memiliki rencana. Kami mau berdoa Bapa buat gereja-Mu GBKP, buat seluruh pelayan-pelayan-Mu, pendeta-pendeta GBKP, pertua diaken dimanapun berada, terkhusus mereka yang terus berjuang untuk menyampaikan pelayanan di tengah pandemi ini. Dengan segala kreativitas yang mereka miliki, mereka terus-menerus berpikir bagaimana caranya untuk tetap melayani jemaat di tengah berbagai tantangan. Sebagai manusia biasa, kami percaya semua yang mereka kerjakan adalah untuk kemuliaan nama-Mu semata. Kami berdoa untuk Bodraman GBKP sebagai orang tua kami, gembala kami, berkati juga mereka. Kami berdoa Bapa untuk Retreat Center GBKP, berkati terus pelayanan Retreat Center Tuhan di tengah pandemi ini. Biarlah Retreat Center GBKP tetap hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, meskipun dalam situasi yang amat sulit. Diberkatilah Retreat Center GBKP ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah ibadah meditasi kita pada hari Sabtu ini. Tetaplah mengirimkan topik doamu kepada kami. Kami akan mendoakanmu, dan kami akan menantikan kembali kehadiranmu untuk menyaksikan siaran ini pada hari Sabtu minggu depan, setiap minggunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan selamat sore kepada kita sekalian. Tuhan memberkati.